Ya, kita sekarang berada di dalam rumah walet. Saya mau bercerita tentang desain rumah walet 4x8. Nah, ini dimulai dari pintu masuk. Pintu masuk ini 40 kali 60. Nah, ini ada cahaya masuk. Cahaya masuk ini untuk tidak langsung, jadi mengurangi cahaya di dalam. Untuk ke ruang utama ini kita menuju foto ruang utama. Tadi kita lihat banyak kotoran-kotoran walet kan. Ini menandakan bahwa walet itu ketika masuk pertama di roping ini disebut roping area, dia masih tanda bahwa tandanya berupa kotoran, bahwa ini rumah yang akan dia masukin nanti sebelum dia masuk ke pintu masuk. Kita lihat pencahayaan dari pintu masuk tadi langsung menembus dinding sekat ini sehingga tidak terlalu terang. Kemudian coba kita lihat kotoran-kotoran. Nah, kita akan menuju ke pintu utama. Itu pintu utama kita buat, karena pintu utama kita buat tidak sejajar dengan pintu masuk untuk mengurangi cahaya, intensitas cahaya masuk. Lalu di sini kita lihat beberapa kotoran walet yang ditinggalkan oleh walet ketika dia masuk roping area ini sebelum dia masuk ke pintu utama, karena walet memang biasa seperti itu. Kalau masuk di daerah yang baru, dia akan mengasih tanda sepertilah kita lihat kehidupannya anjing gitu, sama anjing itu akan meninggalkan kencing karena akan mencari jejak setelah dia akan pulang. Begitu juga walet. Nah, kita lihat posisi sekarang pintu masuk, kemudian menuju cahayanya dibatasi oleh roping sekat. Nah, sekat ini antara pintu masuk dan pintu utama kita buat tidak lurus untuk mengurangi cahaya. Dan kemudian ini pintu masuknya ke ruang utama. Kita lihat pintu masuk ruang utama. Nah, di sini kita bisa kasih satu speaker ruang panggil. Satu speaker ruang panggil, kita tengok nih. Sebelum kita masuk ke pintu ruang utama, kita kasih speaker ruang panggil agar dari pintu masuk tadi, pintu masuk yang sudah kita lihat ada satu speaker panggil luar ya. Karena ini lubangnya kecil. Saya buat kecil karena posisi ini rumah walet ini pernah diserang oleh burung hantu, jadi untuk menghindari burung hantu diperkecil ini. Kemudian walet tadi kita pandu untuk masuk ke ruang utama. Ruang utama kita kasih satu lagi suara panggil agar dia mau masuk ke ruang utama. Nah, di sini kita lihat ruang utama. Ayo kita kasih akses untuk masuk ruang utama, buka sekat aja kita nih. Nah, kita sudah berada di ruang utama. Nah, ini kita lihat ini adalah sirip kayunya, itu bantangol, tebalnya 2 cm ya, 2 cm. Nah, ini ada satu styrofoam ini digunakan untuk menutup sarang sudut. Maksudnya ini dibuat untuk menutup sarang sudut. Jadi styrofoam ini sangat mudah, styrofoam yang biasa kita beli untuk makanan yang kita pesan di Gojek itu, kemudian kita potong, kita tempel di situ. Karena kalau kita buat dari papan, kita membutuhkan tukang khusus. Nah, kita lihat jarak antara sirip itu 40 cm ya, 40 cm. Kemudian itu tadi kita lihat ada speaker. Nah, ini ada speakernya kita pasang. Itu kan, ada speaker kita pasang. Tempat walet biasanya walet pertama itu dia menuju speaker itu. Nah, kita lihat, coba kita berjalan terus, kita tengok apakah rumah walet ini sudah berisi. Kita tengok apakah rumah walet ini sudah ada sarangnya ya, sudah banyak itu styrofoam. Nah, kita lihat, nah ini sudah ada sarangnya tapi dia masih di sarang sudut. Nah, ini juga masih di sarang sudut. Jadi dipasang ini. Jadi kalau itu nanti dipanen, ditambah itu tadi dengan harapan waletnya akan menjadi sarang mangkok. Nah, kita lihat contohnya. Coba lihat, tadinya dia bersarang di sarang sudut kan, di atas ada speaker, sarang sudut. Nah, sekarang dia sudah bergeser sedikit menjadi sarang mangkok. Kita lihat tuh ada anaknya. Jadi begitulah. Jadi mempermudah kawan-kawan yang mempunyai rumah walet. Ini sangat bagus sekali. Nah, ini coba lihat tuh sarang sudut. Tadinya sarang sudut sekarang menjadi sarang mangkok ya, banyak sekali sudah berubah. Jadi ini sudah meningkatkan kualitas sarang. Bayangkan kalau dia sudut itu harganya bisa selisih dengan mangkok itu bisa 2 juta sampai 3 juta. Jadi itulah cara untuk meningkatkan salah satu kualitas sarang. Nah, kita lihat ini sudah beberapa tempat itu sudah diisi oleh sarang-sarang burung walet yang berupa yang mangkok maupun yang sudut ya. Jadi kita lihat terus. Nah, sekarang kita menuju ke ruang akses ke bawah ini.
akses ke bawah ke ruang dasar nih. Jadi tinggi dari lantai walet ini adalah 2 meter. 2 meter digunakan agar mudah panen. Nah, ini sekat yang menuju bawah, kita pasang juga suara. Sekat ini sangat bagus karena dibuat zigzag, kemudian agar menjaga keselamatan juga. Biasanya kita kan ini ruangannya gelap, bisa membuat kita jatuh. Jadi kalau ini sangat bagus. Nah, kita lihat ini ada baskom. Baskom ini diisi air. Gunanya apa? Untuk menurunkan suhu. Karena suhu walet itu kan 26 derajat di dalam ruangan. Kemudian dengan ada baskom dia turun suhunya dan naik kelembapannya menjadi 84. Nah, kita lihat beberapa sudah ditempati oleh sarang walet. Nah, ini sebetulnya tidak perlu dibuat karena ini pada posisi yang sudah lurus ya, tidak perlu ada lagi tadi styrofoam itu karena itu kan mengganggu sebetulnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini tadi. Nah, ini ada satu ventilasi namanya ventilasi. Ventilasi ini kita turunkan ke bawah pencahayaannya. Lihat kita tutup. Ini gunanya apa? Mengasih cahaya. Di bawahnya terang, di atasnya gelap. Karena sarang walet itu butuh intensitas cahaya juga di samping kegelapan, di samping suhu maupun kelembapan butuh intensitas cahaya. Nah, sekarang kita menuju ke ruang bawah. Coba dengan enak sekali karena dia bikin zigzag, kita turun ke bawah itu dengan mudah. Jadi keselamatan terjaga. Dia juga tidak terlalu tinggi jarak antar lantainya. Jadi kita lihat ini kita menuju lantai 2. Lantai 2 kita lihat ya karena baru syuting belajar ya. Jadi gelap dia. Tidak tahu di mana pencahayaan, biasalah. Video pertama yang kita belajar. Nah, sekarang dibantu oleh cahaya. Kita lihat ada ventilasi juga. Ventilasi yang kita turunkan ke bawah. Nah, kita dibawa terus. Nah, kita lihat di bawah ini juga sudah banyak sarangnya. Dan ya itu ada dia atasi dengan styrofoam, tapi sayang styrofoam itu harusnya dipanjangkan dengan ukuran sudut itu, jadi sehingga itu waletnya bisa tidak bersarang di atas saja tapi bisa ke bawah dia. Ini kita lihat banyak sudah terpasang. Ini ventilasi, ada beberapa ventilasi. Nah, kita lihat dia pasang zigzag. Jadi kita tengok tadi yang di kiri zigzag. Ini semua untuk keselamatan. Agar kita pemilik rumah walet itu aman. Karena banyak juga kejadian pemilik rumah walet jatuh bahkan sampai meninggal dunia seperti ini. Jadi perlu yang utama ada keselamatan baik karyawan maupun kita sendiri sebagai pemilik rumah walet. Kita lihat di lantai ini sudah banyak sekali sarang walet. Nah, ini sebagian besar dia sudah pasang styrofoam untuk mengatasi meningkatkan kualitas sarangnya dari yang sarang sudut menjadi sarang mangkok. Nah, ini ada sarangnya di sudut. Ini styrofoamnya masih pendek, harusnya dipanjang sepanjang seluas itu sirip ya. Seluas sirip kalau kita bikin dari papan harusnya butuh tukang. Kalau ini pemilik walet atau tukang panen bisa langsung pasang. Dan ini murah meriah dan cepat. Dan kualitas sarang akan terjaga, bisa meningkat. Nah, kita lihat nih masih ada kan di atas, kita pasang di atas speaker, ternyata waletnya bersarang di lebih atas lagi. Ya seperti itulah karena dia kurang panjang harusnya panjang. Tapi dia sudah melebar juga ke kiri. Kita lihat tuh ada kecil, dia kurang bikin ke kiri. Itu kan, sehingga nanti itu diharapkan menjadi sarang mangkok. Harganya cukup bagus. Saat ini harga sarang mangkok belasan juta. Kalau sarang sudut itu cuma 8 jutaan. Jadi selisihnya cukup banyak. Nah, itu. Jadi terus kita pantau nih, ada setiap lantai tergantung berapa ventilasinya kita bikin. Karena itu ventilasi untuk menurunkan suhu dan menaikkan kelembapan. Nah, sekarang kita menuju ke lantai bawah. Lantai bawah ini agak tinggi sepertinya. Ini lantai bawah ini 3 meter ya. 3 meter karena mungkin rumah ini digunakan untuk tempat tinggal mereka, jadi dia bikin lantai bawah. Nah, ternyata di lantai bawah pun sudah waletnya sudah turun ke bawah, tuh udah bersarang tuh, ada tadi kita lihat putih.
Kita lihat sarangnya itu dia tuh. Karena ini karena dia tinggi 3 meter dia untuk alat panen. Itu tadi meja untuk alat panen mereka. Nah, ini di bawah juga ada ventilasi. Nah, itu ada waletnya. Ada walet. Ternyata waletnya sudah turun ke bawah gitu. Nah, ini digunakannya untuk meletakkan sound system untuk pemanggil walet. Suara panggilnya diletakkan di sini. Letakkan di sini terlindung ya, terlindung dari kotoran walet. Nah, kita lihat ternyata benar digunakan untuk tempat tinggal. Jadi separuh lantai bawahnya digunakan pemilik rumah walet ini untuk tempat tinggal untuk karyawannya barangkali. Kita lihat sekarang keluar, kita lihat dari kenampakan luar itu ternyata rumah walet ini berada di kebun sawit. Kita lihat kebun sawit. Nah, kita lihat dari sini bagaimana kenampakan pintu masuk walet dari luar. Kita lihat ini kebun sawit, sangat bagus. Lokasi ini tempat walet cari makan ya. Nah, itu seperti itu. Kita lihat dari jauh. Nah, itu ventilasi itu yang kecil-kecil itu ventilasi yang kita lihat tadi. Ada 4 ventilasi kan di setiap lantai itu berarti ada 4, 2 kiri, 2 kanan. Ventilasi ini membantu untuk meningkatkan kelembapan dan menurunkan suhu tadi yang kita jelaskan kotak itu tadi kan. Nah, itu ventilasi dan kenampakan. Nah, kita lihat pintu masuknya itu kecil karena itu pada burung pada berterbangan masuk sekarang itu sehingga burung masuk ke dalam dan dia masuk ke pintu utama bermain looping area. Nah, ini ada ventilasi yang 4. Jadi setiap lantai itu ada ventilasinya yang kita jelaskan di dalam rumah walet tadi. Jadi beginilah posisi rumah walet yang ukuran 4x8. Jadi kita harus mendesain dari awal kondisi yang di dalam. Gimana pun kondisi yang di dalam itu penting. Jadi apa yang kita jelaskan di dalam rumah walet tadi yang ukuran 4x8 itu bisa diaplikasikan untuk rumah walet yang ukuran lebih besar, misalnya 8x8, 4x4 dan demikian penjelasan desain dalam rumah walet ukuran 4x8 meter. Dan ini mudah-mudahan memberi bantuan kepada para penangkar walet dalam rangka mendesain bagian dalam rumah walet. Dan yang perlu diperjelas sekali lagi bahwa dalam membangun rumah walet hendaklah desain di dalam mengutamakan keselamatan, karena kita tahu di dalam rumah walet itu umumnya gelap dan biasanya rumah walet itu dari lantai atas sampai ke bawah itu langsung dari looping area masuk ke ruang utama itu langsung. Jadi sebaiknya untuk menjaga keselamatan lubang dari lantai ke lantai itu dengan dibuat ukuran 2 meter kali 1,5 meter dan dibuat tangga yang bagus dan dibuat zigzag. Jadi dibuat zigzag gunanya ada yang utama untuk menjaga keselamatan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa kecelakaan baik para pemanen walet maupun pemilik rumah walet itu sendiri. Dan desain dalam rumah walet ini bisa diaplikasikan sama untuk ukuran berapapun, mau 8x8, kemudian 8x16 atau 20x15 terserah. Yang penting utamakan keselamatan dan buatlah rumah walet itu senyaman mungkin untuk pemiliknya maupun untuk para pekerja, baik untuk panen maupun untuk aktivitas dalam rangka melihat kondisi di dalam rumah walet. Dan demikian penjelasan kami. Mudah-mudahan video ini memberi masukan atau memberi manfaat bagi para peternak walet, baik yang pemula maupun yang saat ini sudah berjalan. Demikian, bila mana video ini dianggap bermanfaat, tolong disebarluaskan pada teman-teman kita, para pemain walet atau yang mau berinvestasi di bidang walet. Dan jangan lupa subscribe dan kami mohon masukannya. Memang saya sengaja membuat pergantian baju dari awal ketika datang saya membuat video desain rumah walet dengan baju
kuning. Saya coba untuk belajar mengedit video, mengganti-ganti baju, yang mudah-mudahan apakah ini cocok, ataukah ini suaranya jelas, ataukah ini perubahan dari pakaian, perubahan daripada pengalian video satu ke video kedua sudah pas. Mohon masukannya pada ahli-ahli IT. Mudah-mudahan video channel ini terus memberikan inspirasi, terus memberikan pembelajaran, terus kita berdiskusi, saling memberi pengalaman. Buat teman-teman pemula, silakan lanjut berinvestasi wallet, jangan takut. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, mulailah dengan wallet, dan saya ada tulis video yang rumah wallet tidak harus mahal. Bahkan ada yang rumah walletnya hanya bermodalkan di bawah 1 juta rupiah. Dan berikutnya nanti akan saya turunkan, akan saya muat video yang rumah wallet dari ukuran biaya modal yang 1 juta dikurang dari 1 juta. Demikian, sampai ketemu di video kami berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.